Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar AI dan Big Data. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Robi Syawal Firmansyah, yang kedua Alfredo Diarlinson, yang ketiga Raya Rambani, yang keempat Stefanus Ginting, dan yang terakhir itu saya sendiri, Tegar Armansyah Warliman. Yaitu tentang objektif dataset bank marketing, yaitu memprediksi apakah seorang nasabah bank akan berlangganan atau membuka deposito berjangka menjadi ya ataupun tidak berdasarkan fitur-fitur atau variabel. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis bertujuan untuk menguji faktor-faktor kunci yang diduga mempengaruhi keputusan nasabah untuk penanganan deposito. Jadi kesimpulannya, analisis kami membuktikan bahwa target nasabah ideal adalah mereka yang memiliki profil pekerjaan tertentu, bebas dari cicilan rumah, dihubungi via seluler, dan menunjukkan minat melalui durasi interaksi yang panjang. Yaitu kita menggunakan use case menganalisis faktor-faktor seorang nasabah yang melakukan berlangganan deposito atau tidak. Yang pertama mungkin di awal kita untuk menginstal Pandas, lalu Seaborn dan Matplotlib untuk membuat grafik supaya datanya mudah dianalisis. Nah, untuk menampilkan dataset, di sini kita analisis data kampanye marketing dari sebuah bank. Kita punya informasi seperti umur, pekerjaan, status nikah, dan hasil apakah pelanggan akhirnya berlangganan produk atau tidak. Ini kita cek struktur dataset pakai info. Ternyata semua kolom lengkap. Tidak ada data kosong. Ada 17 kolom, 7 berisi angka, sisanya berisi data kategori seperti pekerjaan, status nikah, dan lain-lain. Nah, ini hasil dari tipe data semua kolom. Kita lihat dari dua jenis yang serupa angka seperti umur, saldo, dan durasi panggilan. Lalu ada kolom-kolom berupa teks seperti pekerjaan, status nikah, bulan, dan hasil akhirnya atau ya. Nah, data teks ini harus kita ubah dulu ke angka sebelum bisa dilatih ke model. Next. Nah, kita lihat statistik deskriptif dari semua kolom. Umur. Next. Kalau kita lihat data numeriknya, nasabah umur rata-rata 41 tahun, saldo rekening sangat bervariasi, bahkan ada yang minus. Kontak ke nasabah biasanya nggak lebih dari 2 kali, dan kebanyakan baru pertama kali dihubungi. Menariknya durasi percakapan bisa sangat panjang dan bisa jadi indikator minat nasabah. Selanjutnya, next. Nah, eh, di kolom numerik ini, di kolom numerik ini, kita pisahin kolom numerik sama kolom kategori. Nah, kita bisa eh, dari semua kolom yang kamu pilih buat dianalisis, yaitu cuma duration yang berupa angka. Sisanya semua jenis kategori. Jadi kalau mau modeling yang kategori bisa diubah angka dulu, misalnya pakai one hot atau hewan code encoding. Kode ini dipakai untuk memeriksa apakah ada baris data yang kembar atau tidak dalam dataset. Kalau dari saya cukup segitu, mungkin nanti dilanjutin sama teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita ada pengecekan terlebih dahulu missing value. Selanjutnya kita akan merubah data unknown menjadi none. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke imputasi data. Untuk tahap ini, imputasi data kita menggunakan metode modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Ya, kita masuk ke codingan target dan feature classification. Untuk targetnya, variabelnya kita targetnya jadi Y.
Terus untuk feature-featurenya kita menggunakan 5 feature. Tentunya ada mendefinisikan variabel independen. Dapat kita lihat bahwa variabel yang independen itu yaitu ada variabel job, marital, education, one hot encoding adalah teknik yang digunakan untuk mengubah variabel kategorikal yang tadi nilainya itu berupa teks atau label itu format numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning yang kita Baik, selanjutnya itu ada pengecekan imbalance data, yang dimana untuk pengecekan imbalance data ini di sini berguna untuk mengecek dari ketidakseimbangan suatu data tersebut. Selanjutnya ini ada pembagian data training dan testing. Nah, di sini juga kita melakukan penanganan dari ketidakseimbangan data dengan smooth. Nah, ini merupakan sebelum dilakukan smooth data tersebut yang tadinya berlangganan 2116 menjadi balance menjadi 15.968. Selanjutnya kita masuk ke korelasi antar fitur-fitur yang kita ambil. Bisa lihat di mana semakin mendekati 1, maka antar fitur itu semakin tinggi korelasinya. Selanjutnya kita perkecil lagi heat map-nya menjadi 6 fitur. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke visualisasi data. Ini visualisasi data untuk menampilkan jumlah nasabah berdasarkan status berlangganan. Feature yang kita gunakan itu dari pekerjaan, marital atau status pernikahan, education atau pendidikan, housing tadi memiliki pinjaman rumah, kontak, dan duration. Selanjutnya visualisasi proporsi keseluruhan nasabah berlangganan dan tidak berlangganan. Kami menggunakan pie chart untuk menampilkan persentase adalah pie chart-nya. menampilkan visual distribusi nasabah dan tingkat proporsi berlangganan pada kolom job atau pekerjaan. Di sini kita menggunakan point plot. Dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah berdasarkan jenis pekerjaannya dan status berlangganannya itu. Next lagi. Selanjutnya, proporsi distribusi nasabah berlangganan berdasarkan pekerjaannya. Baik, selanjutnya di sini ada menampilkan dari proporsi distribusi nasabah berlangganan menggunakan pie chart. Kita bisa untuk di sini menampilkan visual distribusi nasabah dan tingkat proporsi berlangganan pada kolom education. Ya, dari tabel penampilan plot ininya gambar. Selanjutnya di sini kita menampilkan dari perbandingan atau proporsi distribusi nasabah yang berlangganan pada status education atau yang berpendidikan atau pendidikan. Kita bisa lihat dari persentasenya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menampilkan visualisasi nasabah yang melakukan deposito atau tidak pada fitur housing atau memiliki pinjaman rumah atau tidak. Di bar chart-nya di mana berlangganan ada di angka 63% dan memutuskan untuk berlangganan ada di angka 36%. Oke, selanjutnya ada di visualisasi nasabah pada jenis fitur kontak atau jenis komunikasi kontak. Kita langsung lihat bar chart-nya, hasil bar chart-nya. Kita akan melakukan pie chart berdasarkan status kontak tadi. Oke, untuk selanjutnya ada visualisasi dan statistik tentang bagaimana
durasi kontak terakhir atau duration. Bisnya seperti ini, lalu kita masuk ke testing dan evaluasi data. Yang pertama ada pada dummy classifier. Kita menggunakan strategi most frequent untuk memprediksi nilai yang paling sering muncul. Berikut untuk hasilnya. Selanjutnya kita masuk di model machine learning yang selanjutnya, yaitu ada di support vector classifier. Kita melakukan yang namanya SMOT. Ini adalah hasil dari super vector classifier sebelum dilakukannya SMOT. Untuk akurasi di sini sebelum dilakukan SMOT ada di 0,89, dan ini adalah hasilnya setelah di SMOT atau dilakukan balancing pada data yang kami punya. Baik, selanjutnya kita akan membahas logistic regression. Hasilnya itu untuk presisinya itu ada pada 0,90. Untuk akurasinya sendiri ada pada 89%. Baik, setelah dilakukan SMOT dapat kita lihat juga perubahan pada skornya. Dapat kita lihat bahwa setelah dilakukan SMOT maka akurasinya berubah menjadi 83%. Baik, selanjutnya itu ada decision tree classifier, yang dimana untuk machine learning ini adalah memunculkan suatu machine learning yang memunculkan seperti pohon menghasilkan 89%, yang dimana di sini kita menggunakan perbandingan 60/40%. Nah, di sini kita bisa lihat dari penampilan yang di atas juga, fitur-fitur juga dari hasil machine learning decision tree classifier report. Baik, selanjutnya ini ada machine learning naive bayes classifier, yaitu di sini sebelum di SMOT kita menggunakan Bernoulli karena kita suatu fiturnya kebanyakan dari kategori. Kita bisa lihat dari hasil akurasinya itu di 88%. Suatu data yang sudah di SMOT dari naive bayes classifier. Kita bisa lihat dari akurasinya itu berada di 75%. Nah, ini beberapa gambar dari hasil datanya yang setelah di SMOT. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke permodelan random forest classifier. Memiliki akurasi di angka 0,88. Dan dari random forest ini kita memasukkan fitur-fitur yang kita input di awal tadi. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan machine learning, yaitu gradient boosting classifier. Dan untuk hasil yang sebelum SMOT, kita mendapatkan akurasi di angka 89%. Hasil setelah di SMOT ada di akurasi di angka 84%. Bisa dijelaskan teman saya, Raya. Oke, untuk selanjutnya kita sudah masuk ke summary. Di setiap setiap machine learning yang telah kita gunakan di sini, dan berikut untuk hasil dari perbandingan model machine learning yang telah kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi tugas besar AI dan Big Data kelompok 6. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.